Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Starboy YouTube channel Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mau review ya teman-teman. Saya mau review spare part modifikasi apa saja yang sudah terpasang di Honda Vario 125 Light New Gen 2 warna matte Brewdog ini, yang sebelumnya sudah saya pernah buatkan video unboxingnya ya teman-teman. Spare part yang mendukung untuk mendongkrak fitment atau looksnya Honda Vario 125 ini. Dan seperti konsep video awal saya memodifikasi looks atau fitment pada Honda Vario ini menggunakan dana pelajar ya teman-teman. Jadi tentunya agak low budget ya teman-teman. Kita mulai dari depan ya teman-teman. Oke, yang pertama pada bagian depan, yaitu yang tidak kelihatan dulu ya teman-teman, yaitu downsize. Saya memilih downsize pada Honda Vario ini dengan dana pelajar, yaitu menurunkan bracket ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat pada bagian atas ini saya hanya menurunkan bracketnya aja sampai semaksimal mungkin di pentokan ke arah echo di sebelah sisi kanan teman-teman. Jadi saya tidak downsize yang ganti per, yang manasin per jadi agak pendek, itu lebih mahal ya teman-teman. Kalau di Honda Vario ini sekitar harga 150 ribuan, tapi kalau cuma nurunin bracket aja dimaksimalin sampai ininya mentok ke area echo, tapi jangan sampai kegesek atau sampai mengganggu dari kinerja handlingnya ya teman-teman. Itu cuman murah aja teman-teman, cuman modal dengkul teman-teman, sesuai dengan konsep saya di awal, yaitu dana pelajar. Jadi saya semaksimal mungkin buat menekan budget nih teman-teman, atau low budget. Jadi ini saya turunkan aja posisi bracketnya, dan karena hanya sedikit aja teman-teman, maka dari itu kurang ya teman-teman untuk sisi fitmentnya atau looksnya. Jadi saya tambahkan dengan menurunkan pada area spatbornya dengan cara ganjel ring up, ganjel mur, atau ganjel dengan roller. Itu sudah banyak spare partnya di online shop teman-teman, agar posisi spatbornya bisa lebih turun. Dan ini contohnya teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini, ini ada sedikit drat ya atau mur yang keluar, itu karena saya ganti yang lebih panjang biar bisa masukin roller bekas lah teman-teman. Itu seperti yang saya gunakan pada ganjel standarnya nih teman-teman, saya pakai roller bekas. Tuh teman-teman, saya sampai pakai roller bekas biar posisinya agak tegak nih teman-teman, biar bisa agak gantengan dikit. Itu saking low budgetnya ya teman-teman. Oke, lanjut pada bagian depan, seperti yang bisa teman-teman lihat ya pada video sebelumnya, yaitu di area piringan nih teman-teman, atau cakram atau disk. Saya ganti ke ukuran yang lebih besar, ukuran 260 mm dengan model galver ya teman-teman, galveran. Ini galver KW aja, untuk harganya cuman murah aja teman-teman, sekitar harga 350, sama dengan bracket untuk kalipernya teman-teman. Jadi ini tampilan looknya teman-teman, bisa teman-teman simak ya. Depannya udah downsize dan sudah ganti disk yang lebih besar, itu makin padat teman-teman, makin cakep looksnya. Tuh lumayan ya, lumayan banget buat dongkrak tampilan. Oke, lanjut yaitu engine mounting ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini engine mountingnya dari ARM ukuran 6 cm teman-teman, dan ini ada cover crankcase-nya, itu engine mountingnya teman-teman. Dan lumayan banget teman-teman untuk dongkrak fitment atau looksnya dari Honda Vario ini, yang ban sama spatbornya itu aslinya LDR-an jauh banget teman-teman, tapi ini cuma sisa ya 3-4 jari lah, daripada yang sebelumnya itu 5 jari lebih teman-teman. Ini cuma sekitar ya 3-4 jari. Tapi sebelumnya itu saya ada kendala teman-teman waktu masang engine mounting dari ARM ini. Ya ini dia tampilan awal ketika engine mounting pertama kali saya pasang nih teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, disimak video di atas, kalau posisi bannya benar-benar mencong, tidak center ke tengah teman-teman. Bukan karena spatbornya yang miring ya teman-teman, karena sebelumnya spatbor saya itu lurus dan simetris. Setelah pemasangan engine mounting baru terlihat tidak simetris. Ulang, ternyata tuh panjang dari engine mountingnya di bagian kanan dan kiri itu beda sekitar 1 mili teman-teman, 1 mili, tapi itu pengaruh banget teman-teman di bagian ban belakang, yaitu dia benar-benar mencong ke arah kanan gitu teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat video sebelumnya tadi ya teman-teman, itu bannya mencong banget. Benar-benar agak kecewa saya teman-teman, karena saya mengejar harga murah, harga low budget, saya pilih ARM, tapi ternyata yang saya dapat mungkin belum hoki atau belum bejo ya teman-teman. Jadi posisinya agak miring, tidak center di ban. Jadi saya melakukan revisi pada engine mountingnya teman-teman, saya las ulang, saya bongkar di bengkel las argon teman-teman. Jadi posisinya itu kalau teman-teman bisa lihat ya, itu dia posisi yang saya revisi teman-teman, karena kurang panjang. Jadi saya tambahkan sedikit daging dari las-lasan teman-teman, biar bisa nyenterin ban, atau posisi engine mountingnya kanan kiri itu sama teman-teman. Jadi ini saya tambah daging, saya las, lalu saya cat lagi. Itu sekitar makan biaya lagi ya teman-teman. Jadi niat saya yang awalnya pingin lebih hemat, pilih engine mounting DRM yang lebih murah, tapi malah bikin tambah biaya teman-teman. Benar-benar agak kecewa saya teman-teman. Waktu itu untuk revisi engine mountingnya sendiri sekitar harga 100 ribuan ya teman-teman, saya
last waktu itu sekitar harga 100 ribuan, sama pasang itu sekitar 35.000 teman-teman. Jadi tambah budget 135, jadi di harga 300 plus 135 itu malah saya udah dapat engine mounting yang lebih bagus dari RM ini teman-teman. Nggak perlu pusing bolak-balik ke bengkel. Ya itu namanya modifikasi ya teman-teman. Biasanya ada seninya teman-teman, ada sensasinya sendiri. Kalau yang teman-teman suka biasanya malah seneng jika ada kendala atau PR-PR gini. Tapi yang kalau nggak seneng atau biasanya lebih cepat terima matang itu agak membuang waktu ya teman-teman, dan buang duit juga pastinya. Oke, lanjut teman-teman, bagian shock ini ya teman-teman, bagian shock breaker belakang atau suspensi belakangnya saya ganti ke model tabung. Masih di ukuran sama 330 mili teman-teman, tapi dari posisi atas teman-teman. Yang pertama itu nyowak bodi ya teman-teman, dicowak pada bagian belakang ini, dicowak banyak teman-teman. Dan karena posisi tabungnya ini nempel ya teman-teman, atau mepet dengan subframe-nya, dengan frame non NSAF ya teman-teman. Ini ngomong-ngomong Vario 125, jadi framenya non NSAF. Jadi dia nempel ke area rangka nih teman-teman. Jadi saya akali dengan saya tambah ring ya teman-teman, pada bagian sisi kiri saya tambah ring biar dia agak sedikit lebih maju ke sana. Dan ini benar-benar nggak, sebenarnya bukan PNP ya teman-teman, atau nggak cocok sebenarnya untuk dipasang ke Honda Vario, karena posisi Honda Vario kan shocknya itu agak masuk ke dalam nih teman-teman. Ini cocoknya tuh kayak seperti motor-motor yang dudukan shocknya itu berada di luar teman-teman, atau kelihatan. Jadi posisi tabungnya nggak ambles, nggak mendelep gini teman-teman, nggak mendem ya dalam bahasa Jawa. Jadi ini benar-benar malah nggak kelihatan teman-teman. Ada settingan-settingan preload seperti di bawah sini teman-teman, itu malah nggak kelihatan ya teman-teman. Yang satu ketutupan dengan box filter, yang satu ketutupan dengan bodi teman-teman. Jadi ini tuh sebenarnya nggak PNP untuk matic, khususnya untuk Honda Vario teman-teman. Cocoknya untuk motor bebek atau motor apa yang dudukan shocknya itu ada di luar gitu teman-teman. Ini mungkin next time saya ganti kalau ada budget ya teman-teman. Dan lagi-lagi ini pengalaman berharga ya teman-teman. Saya niatnya cari shock yang harganya murah, dapat LOX tabungnya ini dengan harga 200.000, pas sudah sampai rumah malah ada aja kendalanya teman-teman. Dan ini rasanya nggak terlalu empuk ya teman-teman, nggak nyaman untuk harian, agak cenderung keras nih shock ini. Bener-bener ya itu lagi dua kekecewaan setelah engine mounting ya teman-teman. Saya nyari, karena ini sebenarnya bukan shock untuk Honda Vario teman-teman. Jadi mungkin R&D atau developernya nggak memikirkan posisinya ya teman-teman. Jadi posisi tabungnya nggak terlalu ke atas, nggak kurang turun. Jadi posisinya seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya spare part yang terpasang yaitu spatbor ya teman-teman, atau Hager dari airbag new ini. Ini berikut posisinya, berikut tampilan Hager airbag new yang terpasang di Honda Vario 125 teman-teman. Untuk tampilannya sendiri cukup lumayan ngisi ya teman-teman, atau lumayan padat. Saya nggak ada kendala, saya juga pasang sendiri teman-teman. Sudah ada videonya, jika teman-teman mau lihat di video sebelum ini sudah saya upload untuk tutorial cara pasang Hager airbag new ke Honda Vario 125 nih teman-teman. Lumayan banget ya teman-teman untuk dongkrak LOX, nggak terlalu kepanjangan, nggak terlalu kependekan, pas aja. Yuk kita simak dari sisi bagian kanan teman-teman. Tuh, dikombinasikan dengan plakat warna grey itu ya teman-teman, warna silver. Lumayan banget ya teman-teman untuk dongkrak tampilannya. Jadi ini penampakannya nih teman-teman dari dekat. Lumayan banget ya teman-teman, nggak ada harga 100.000, pemasangnya juga PNP. Oke teman-teman, dan mungkin sekian video kali ini ya teman-teman, review part modifikasi untuk mendongkrak tampilan atau fitment dari Honda Vario yang tentunya dana pelajar itu teman-teman. Nggak terlalu mahal, walaupun ada sedikit PR atau kendalanya ya, disitulah sensasi dari ngerjain atau modifikasi motor ya teman-teman. Kalau harga murah biasanya itu ada aja kendala atau PR-nya teman-teman, tapi itu juga jadi guru terbaik ya teman-teman untuk saya sendiri, khususnya untuk saya pribadi. Untuk next time mungkin nggak asal murah ya teman-teman, mungkin kedepannya saya akan lebih research lagi nih teman-teman kalau beli spare part murah. Jadi yang awalnya untuk ngejar dana pelajar, low budget pas-pasan, malah akhirnya ada kendala atau PR-nya. Ya mungkin sekian gitu aja video kali ini teman-teman, untuk review part mendongkrak tampilan atau LOX serta fitment dari Honda Vario 125 Light New Gen 2 ini yang berwarna matte blue dove. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa dibantu like, di komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman untuk membantu channel saya yang sedang berkembang. Terima kasih sudah menonton teman-teman.